lampu, gunakan headset. Jangan dengar sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JDS Horror. Untuk kisah yang akan saya bagikan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Tukang Bakso yang paling laris di kota itu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan turun tanpa suara. Tidak deras, tidak pula ringan. Hanya gerimis tipis yang menggantung di udara, seperti kabut yang belum memutuskan untuk jatuh sepenuhnya. Jalanan sempit di pinggir kota hampir kosong. Hanya diterangi satu lampu jalan yang berkedip pelan, seperti mata yang berjuang tetap terbuka di tengah kantuk panjang. Jono mendorong gerobak baksonya dengan langkah berat. Roda kanan gerobak itu sudah lama tidak bulat sempurna. Setiap berputar, selalu ada bunyi kecil yang berulang. Krek, krek, krek. Suara itu seperti detak jam yang mengingatkan bahwa malam semakin larut dan harapan semakin tipis. Sudah hampir pukul 11 malam. Biasanya pada jam seperti ini ia sudah pulang, duduk di lantai rumah kecilnya, membuka ikat kepala yang basah oleh keringat, lalu melihat anaknya tidur dengan wajah damai yang membuat semua lelah terasa masuk akal. Tapi malam ini berbeda. Sejak sore hanya 3 mangkok yang terjual. Itu bahkan tidak cukup untuk menutup biaya bahan. Jono berhenti di bawah lampu jalan yang berkedip. Ia menghela nafas, lalu membuka tutup panci kuahnya. Uap tipis naik perlahan, membawa aroma kaldu yang seharusnya menggugah selera. Tapi malam ini hanya terasa seperti ejekan. Ia menatap bakso-bakso yang mengapung di dalamnya. Jumlahnya masih banyak, terlalu banyak. Ia menutup kembali panci itu, lalu mengusap wajahnya yang basah oleh campuran keringat dan gerimis. Besok saja, gumamnya pelan. Besok mungkin lebih baik. Ia hendak mendorong gerobaknya pulang ketika suara itu terdengar. Mas masih jualan. Suara itu muncul begitu saja dari belakangnya. Jono menoleh cepat. Seorang pria berdiri beberapa langkah dari gerobaknya. Jono tidak tahu sejak kapan pria itu ada di sana. Ia yakin beberapa detik yang lalu jalan itu kosong. Pria itu tinggi, kurus, mengenakan jaket gelap yang basah oleh gerimis. Wajahnya pucat, bukan pucat karena sakit, tapi pucat seperti seseorang yang sudah lama tidak terkena matahari. Matanya cekung, sangat dalam, dan entah kenapa ia tidak pernah berkedip. Iya mas, jawab Jono. Masih mau berapa? Pria itu mendekat pelan. Langkahnya aneh, tidak berat, tidak ringan, seperti seseorang yang belum terbiasa berjalan. Satu saja katanya. Suaranya pun datar tanpa intonasi. Jono mengangguk. Ia mengambil mangkok lalu mulai meracik bakso seperti biasa. Tangannya bergerak otomatis. Gerakan yang sudah ia lakukan ribuan kali selama bertahun-tahun. Ia mengambil 5 butir bakso, mie, tahu, lalu menyiramnya dengan kuah panas. Uap naik di antara mereka. Untuk sesaat, Jono merasa udara menjadi lebih dingin. Ia mengabaikan perasaan itu. Silahkan mas. Pria itu menerima mangkoknya. Tangannya dingin. Jono merasakannya sekilas ketika jari mereka bersentuhan. Dingin yang tidak wajar. Pria itu tidak langsung makan. Ia hanya menatap mangkok beberapa detik saja, seperti sedang mengingat sesuatu. Lalu perlahan, ia mulai makan. Sendoknya bergerak lambat. Suara sendok menyentuh mangkok terdengar jelas di jalan yang sunyi itu. Teng, teng. Jono memperhatikannya tanpa sadar. Ada sesuatu yang aneh. Cara pria itu makan bukan seperti orang lapar.
lebih seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu. Setelah beberapa suapan, pria itu berhenti. Ia mengangkat kepalanya, menatap Jono, tatapannya kosong. Lalu ia berkata pelan, "Ini bukan daging sapi." Jono pun terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa maksudnya, Mas?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya terus menatap Jono. Kemudian, dengan suara yang sama datarnya, ia berkata, "Mas belum tahu ya?" Angin dingin tiba-tiba berembus pelan di antara mereka. Jono merasakan bulu kuduknya berdiri. "Belum tahu apa?" Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Kalau sudah tahu, semuanya sudah terlambat." Jono menelan ludah. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokannya. Pria itu menunduk kembali dan melanjutkan makannya. Dalam beberapa detik, mangkok itu kosong. Cepat sekali, padahal tadi ia makan sangat lambat. Jono bahkan tidak yakin kapan suapan terakhir itu terjadi. Pria itu meletakkan mangkoknya di atas gerobak. "Terima kasih," katanya. Lalu ia merogoh sakunya dan meletakkan uang di atas gerobak. Uang itu basah, seperti habis direndam air. Jono menatap uang itu. Ketika ia mengangkat kepalanya kembali, pria itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan menjauh, tidak ada apapun. Jalan itu kosong, seolah pria itu tidak pernah ada. Jono berdiri terdiam. Jantungnya berdetak keras. Ia melihat ke kiri, ke kanan, tidak ada siapa-siapa. "Mas?" panggilnya pelan. Tidak ada yang menjawab, hanya suara gerimis yang semakin rapat. Jono menatap mangkok bekas pria itu. Masih ada sisa kuah di dalamnya. Dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang bergerak di permukaan kuah itu. Sangat kecil, seperti serat tipis yang berdenyut pelan. Jono mengedipkan mata. Ketika ia melihat lagi, tidak ada apa-apa, hanya kuah biasa. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin cuma capek, gumamnya. Ia mengambil uang yang ditinggalkan pria itu. Dingin, sangat dingin. Lebih dingin dari air hujan. Jono memasukkannya ke dalam kaleng uangnya, lalu segera menutup gerobaknya. Ia tidak ingin berlama-lama di sana. Tidak malam ini, ia mulai mendorong gerobaknya pulang. Teng, teng, teng. Suara roda itu terdengar lebih keras dari biasanya. Jalan menuju rumahnya melewati gang sempit yang diapit tembok-tembok tinggi. Lampu di gang itu sebagian besar mati. Hanya ada beberapa yang masih menyala redup. Langkah Jono terasa lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa. Ia hanya ingin segera sampai rumah. Lalu di tengah jalan, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki di belakangnya pelan, mengikuti ritme gerobaknya. Tap, tap, tap. Jono pun berhenti, dan langkah itu berhenti. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Gang itu kosong. Ia menelan ludah, lalu mulai berjalan lagi. Teng, teng, teng. Tap, tap, tap. Langkah itu kembali, lebih dekat sekarang. Jono merasakan napasnya menjadi pendek. Ia berhenti lagi, langkah itu berhenti. Ia menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi kali ini, ia merasakan sesuatu. Seperti ada seseorang berdiri sangat dekat di belakangnya. Begitu dekat hingga ia hampir bisa merasakan napasnya. Udara di belakang lehernya terasa sangat dingin. Perlahan, Jono pun menoleh. Tidak ada siapapun. Tapi di permukaan logam gerobaknya, ia melihat pantulan samar. Bayangan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Tinggi, kurus. Jono pun membeku. Ia ingin berbalik, tapi tubuhnya tidak bergerak. Pantulan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasinya. Lalu, pantulan itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah panci bakso. Tutup panci itu bergerak, sedikit demi sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya. Mencoba keluar, Jono tersentak dan langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa.
Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup panci. Uap hangat keluar, bakso-bakso itu mengapung tenang. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang bergerak. Tapi, jumlahnya terasa lebih banyak dari sebelumnya. Padahal ia yakin tadi sudah berkurang 1 mangkok. Jono menutup panci itu dengan cepat. Jantungnya berdetak keras. Ia tidak ingin memeriksa lagi. Ia mulai berjalan lebih cepat, hampir berlari. Suara roda itu kini terdengar seperti jeritan. Dan sepanjang jalan pulang, ia merasa tidak sendirian. Seolah sesuatu berjalan bersamanya, menunggu, mengawasi, dan tersenyum dalam diam. Ketika akhirnya Jono sampai di depan rumahnya, ia menghela napas lega. Rumah kecil itu gelap, kecuali satu lampu di ruang depan yang selalu Sari nyalakan untuknya. Rumah itu terlihat sama seperti biasa, aman, tenang. Jono memarkir gerobaknya di samping rumah. Tangannya masih gemetar saat membuka pintu. "Sari, aku pulang," katanya pelan. Tidak ada jawaban. Mungkin Sari sudah tidur. Ia melangkah masuk, lalu membeku. Di meja ruang depan, ada 1 mangkok bakso, masih mengepul. Padahal ia belum membawa apapun masuk. Dan di atas mangkok itu, ada sendok yang bergerak pelan. Seperti baru saja digunakan. Padahal tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Dan dari dalam kamar, anaknya, Arya, berkata dengan suara pelan, "Pak, tadi ada yang datang." Jantung Jono berhenti sejenak. "Ada siapa?" Sunyi beberapa detik. Lalu Arya menjawab, "Yang jualan bakso juga." Jono tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di tengah ruangan depan, menatap mangkok bakso yang masih mengepul di atas meja. Sementara kata-kata Arya terus bergema di kepalanya. "Yang jualan bakso juga." Kalimat itu tidak masuk akal. Jono belum membawa gerobaknya masuk, bahkan tutup panci masih terkunci di luar. Tidak mungkin ada bakso dalam rumah. Kecuali, Jono segera menepis pikiran itu. Ia berjalan perlahan menuju kamar Arya. Pintu kamar itu terbuka sedikit dari celahnya. Ia bisa melihat tubuh kecil anaknya yang terbaring di bawah selimut. Hanya wajahnya yang terlihat, pucat diterangi cahaya lampu ruang depan. "Arya," panggil Jono pelan. Anak itu menoleh. Matanya terbuka lebar. Tidak seperti orang yang baru bangun tidur, lebih seperti seseorang yang belum benar-benar tidur sejak awal. "Iya, Pak. Tadi maksudnya gimana?" Arya terdiam sebentar, seolah mencoba mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak ingin ia ingat. "Tadi ada suara gerobak," katanya akhirnya. Jono merasakan tenggorokannya mengering. Suara gerobak. Arya mengangguk pelan. Sama kayak punya bapak, berhenti di depan rumah. Jono merasakan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Lalu, aku dengar ada yang jalan di depan rumah, pelan, terus berhenti. Arya menelan ludah. Terus ada suara mangkok. Terus aku dengar suara orang makan. Bulu kuduk Jono berdiri. Orang itu ngomong sesuatu. Arya mengangguk lagi. "Iya, Pak." "Apa?" Anak itu menatap langsung ke mata ayahnya. Ia bilang, "Akhirnya bisa pulang." Ruang itu tiba-tiba terasa lebih sempit, lebih dingin. Jono tidak tahu harus menjawab apa. Ia memaksakan senyum tipis. Mungkin Arya mimpi. Arya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ayahnya beberapa detik, lalu berkata, "Tapi aku tidak tidur, Pak." Kalimat itu jatuh seperti batu dalam dada Jono. Ia mengusap kepala anaknya perlahan. "Sudah, tidur lagi. Bapak di luar." Arya mengangguk, tapi matanya tidak pernah benar-benar lepas dari ayahnya, seolah ia takut sesuatu akan muncul di belakangnya jika ia tidak mengawasi. Jono menutup pintu kamar itu perlahan. Begitu pintu tertutup, ia langsung menoleh ke arah mangkok di meja. Uapnya sudah mulai menipis. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Mangkok itu sama seperti mangkok yang ia gunakan untuk jualan. Bahkan tatakannya kecil, di pinggirnya pun sama. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh kuahnya. Masih hangat, artinya belum lama disajikan. Jono menelan ludah. Ia melihat ke arah pintu depan.
Masih tertutup, masih terkunci. Ia sendiri yang membuka kuncinya tadi. Lalu siapa yang masuk? Dan bagaimana caranya? Perlahan, ia mengangkat mangkok itu. Aromanya sama seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Tapi ketika ia melihat lebih dekat, ia melihat sesuatu di dasar mangkok. Serat tipis, sangat halus seperti urat. Jono menjatuhkan mangkok itu seketika. Mangkok itu pecah di lantai. Kuahnya menyebar. Serat tipis itu ikut terbawa, lalu menghilang seperti larut. Jono mundur selangkah. Nafasnya berat. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia lihat. Dan ia tidak ingin tahu. Malam itu, Jono hampir tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat pria pusat itu. Dan kata-katanya, "Mas belum tahu ya?" Belum tahu apa? Pagi datang terlalu cepat. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela, membawa kehangatan yang terasa asing setelah malam yang begitu dingin. Sari sedang berada di dapur ketika Jono bangun. "Kamu sakit, Mas?" tanya Sari begitu melihat wajah suaminya. Jono menggelengkan kepala. "Cuma kurang tidur." Sari menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. "Kamu pucat, Mas?" Jono tidak menjawab. Ia tidak ingin menceritakan apapun. Ia keluar rumah untuk membersihkan gerobaknya. Gerobak itu masih sama seperti semalam. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada bekas tangan, dan tidak ada bekas apapun. Jono membuka tutup panci. Baso-baso itu masih ada di sana. Jumlahnya sama seperti semalam. Tidak berkurang, tidak juga bertambah. Ia menatapnya sangat lama. Lalu menutup kembali panci itu. Mungkin aku cuma capek. Ia ingin mempercayai hal itu, tapi dia sangat bingung dengan kejadian sebelumnya. Hari itu, Jono mulai berjualan seperti biasa. Ia tidak berharap banyak, karena beberapa hari terakhir, jualannya memang sepi. Ia mendorong gerobaknya melewati jalan-jalan yang sudah sangat ia kenal. Biasanya, ia harus menunggu lama untuk mendapatkan satu pembeli. Tapi hari itu, baru 10 menit berhenti di pinggir jalan, tiba-tiba seorang pria datang. Mas, beli satu." Jono sedikit terkejut, tapi segera mengangguk. "Baik, Pak." Ia menyajikan bakso itu. Pria itu makan dengan sangat cepat. Dan sebelum Jono sempat beristirahat, seorang ibu datang. "Pak, 5 bungkus." Lalu seorang anak muda, "Mas, 2 bungkus." Lalu seorang pria lain, 3. Pembeli terus berdatangan tanpa henti. Dalam 1 jam, semua bakso habis. Jono berdiri diam, menatap panci kosongnya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah secepat ini. Tangannya gemetar saat membuka kaleng uangnya. Uang di dalamnya jauh lebih banyak dari biasanya. Ia seharusnya senang. Tapi entah kenapa, ia merasa takut. Karena sepanjang ia melayani pembeli, ia merasa seperti sedang diawasi. Bukan oleh satu orang, tapi oleh banyak orang. Tidak pernah benar-benar ia lihat datang atau pergi orangnya. Hari itu, ia pulang lebih awal dari biasanya. Sari pun terkejut melihatnya. "Cepat sekali, Mas." Jono hanya menunjukkan uangnya. Mata Sari membesar. "Wah, banyak sekali, Mas." Jono mengangguk pelan. Iya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka pun tersenyum. Malam itu, mereka makan lebih tenang. Arya juga terlihat lebih ceria, seolah beban yang selama ini menggantung di rumah itu mulai terangkat. Tapi saat malam semakin larut, dan semua orang tidur, Jono terbangun. Tidak tahu kenapa, ia hanya merasa seperti ada sesuatu. Ia duduk di ranjangnya. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Lalu ia mendengar sesuatu dari luar. Krek, krek, krek. Suara roda gerobak berhenti tepat di depan rumahnya. Padahal gerobaknya ada di samping rumah. Terkunci, Jono menahan nafas. Ia turun dari ranjang, berjalan perlahan ke jendela, dan mengintip keluar.
Di bawah cahaya lampu jalan, ia melihat gerobaknya berdiri di depan rumah. Padahal tadi tidak di sana. Dan di samping gerobak itu ada seseorang, tinggi, kurus, sedang berdiri diam, menatap langsung ke arah jendela kamar Jono. Seolah tahu Jono sedang melihatnya. Lalu, perlahan, sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jono. Jono tidak bergerak. Ia berdiri di balik tirai jendela, tubuhnya kaku, matanya terpaku pada sosok yang berdiri di samping gerobaknya. Sosok itu tidak melakukan apapun selain menunjuk. Tidak mendekat, tidak menjauh, hanya menunjuk. Gerimis tipis turun lagi, membuat siluet itu tampak kabur, tapi cukup jelas untuk memastikan satu hal. Itu bukan bayangan biasa. Itu seseorang atau sesuatu. Jantung Jono berdetak begitu keras hingga ia yakin suara detaknya bisa terdengar keluar dari dadanya. Perlahan, dengan nafas tertahan, ia memaksakan diri untuk melihat lebih jelas. Lampu jalan di atas sosok itu berkedip sekali, dan dalam sepersekian detik, cahaya itu menjadi lebih terang. Jono melihat wajahnya, wajah pria yang sama, pembeli terakhir malam itu. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyum tipis yang tidak memiliki kehangatan. Lampu itu berkedip lagi, gelap sesaat, dan ketika cahaya kembali, sosok itu sudah tidak ada. Gerobaknya pun tidak ada. Jauh di depan rumahnya kosong, seolah tidak pernah ada apapun di sana. Jono tersentak mundur dari jendela. Nafasnya memburu. Ia segera keluar kamar, membuka pintu depan, dan melihatnya keluar. Gerimis masih turun, lampu jalan masih berkedip, dan gerobaknya masih di tempat semula. Di samping rumah, tidak pernah berpindah. Jono berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar, pikirannya berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Tapi tidak ada satupun yang terasa cukup kuat untuk menenangkan ketakutan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia menutup pintu kembali. Malam itu, ia tidak tidur lagi. Hari berikutnya, sesuatu berubah. Bukan hanya pada jualannya, tapi pada dirinya. Jono berdiri di depan cermin kecil di rumahnya. Ia memperhatikan wajahnya sendiri. Ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya terlihat lebih segar. Padahal, ia hampir tidak tidur. Matanya yang biasanya sayu, kini tampak lebih hidup. Kulitnya tidak lagi kusam seperti sebelumnya. Ia tidak tahu kenapa, ia hanya tahu ada yang aneh sebelumnya. Sari memperhatikannya dari pintu dapur. "Kamu kelihatan beda, Mas." Jono menoleh. "Beda gimana?" "Lebih sehat, Mas." Kata itu terdengar aneh, karena tidak seharusnya ia merasa lebih sehat setelah malam tanpa tidur. Jono hanya mengangguk pelan, lalu mengambil kunci gerobaknya. Hari itu, ia berangkat lebih awal, dan seperti kemarin, pembeli datang tanpa henti, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang yang belum pernah ia lihat sebelumnya, orang-orang yang datang dari arah yang tak terduga. Dan yang paling aneh, tak satu pun dari mereka pernah menawar harga, seolah harga tidak penting. Seolah yang penting hanya satu hal, bakso itu sendiri. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semuanya habis lagi. Jono berdiri di samping gerobaknya, memandangi panci kosong itu dengan perasaan campur aduk, antara lega dan takut. Ia tak mengerti kenapa ini terjadi. Ia tak melakukan apapun yang berbeda. Tidak mengganti resep, tidak mengganti bahan. Lalu kenapa? Saat ia sedang tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara tua memanggilnya. "Jualanmu lari sekarang." Jono menoleh. Seorang pria tua berdiri di seberang jalan. Tubuhnya kurus, tapi tegap. Rambutnya putih seluruhnya, jatuh sampai ke bahu. Pakaiannya sederhana, tapi bersih. Matanya tajam, terlalu tajam untuk seseorang seusianya. Jono tidak ingat pernah melihat pria itu sebelumnya. "Alhamdulillah," jawab Jono pelan-pelan. Pria tua itu tersenyum tipis. "Itu bukan keberuntungan." "Maksudnya?" Pria tua itu berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia berhenti di depan gerobak, menatap panci kosong itu, lalu menatap Jono. "Kamu sudah mulai merasakannya, kan?"
Bukan pertanyaan, namun pernyataan. Jono tidak menjawab. Ia tak tahu bagaimana pria ini tahu. Pria tua itu mengangguk pelan, seolah sudah mengerti jawabannya. Semua yang datang bukan hanya datang untuk makan. Angin sore berhembus pelan di antara mereka. Jono merasakan dingin yang familiar, dingin yang sama seperti malam itu. Siapa Anda? Pria tua itu tersenyum lagi. Kamu akan tahu nanti. Lalu ia berbalik dan berjalan lagi, meninggalkan Jono dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Baksonya selalu habis, selalu cepat, uang pun terus bertambah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Jono tidak perlu khawatir tentang biaya hidup. Ia bisa membeli beras tanpa menghitung sisa uangnya. Ia bisa membelikan Arya mainan kecil yang selama ini hanya bisa dilihat dari jauh. Ia bisa melihat Sari tersenyum lebih sering. Seharusnya ia bahagia. Tapi setiap malam, ia selalu terbangun. Selalu mendengar sesuatu. Langkah kaki di luar rumah, suara roda gerobak, dan kadang suara sendok menyentuh mangkok. Padahal tidak ada siapa-siapa. Suatu sore, setelah jualannya habis, lebih cepat dari biasanya, Raka memutuskan untuk pulang lewat jalan yang berbeda. Tidak tahu kenapa, ia hanya merasa harus lewat sana. Jalan itu lebih sepi, melewati sungai kecil yang jarang dilewati orang. Airnya keruh, mengalir pelan, dan di pinggir sungai itu, ia melihat pria tua itu lagi. Sedang duduk di atas batu, menghadap ke air, seolah sudah menunggunya. Jono pun berhenti. Pria tua itu tidak menoleh. Ia hanya berkata, "Akhirnya kamu datang." Jono merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Kenapa Anda bilang begitu?" Pria tua itu menoleh perlahan. Matanya menatap langsung ke dalam diri Jono. "Bukan kamu yang memilih jalan ini." Ia berhenti sejenak. "Jalan ini yang memilihmu." Angin sore berhembus. Permukaan air sungai bergetar pelan. "Apa maksud Anda?" Pria tua itu berdiri. Tubuhnya tampak lebih tinggi sekarang. Lebih besar. "Ada yang sudah menandaimu." Kalimat itu membuat darah Jono terasa dingin. Siapa? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menunjuk ke arah gerobak Jono. "Tadi malam, dia datang lagi kan?" Jono pun bingung. Bagaimana pria ini tahu? Pria itu tersenyum tipis. "Itu baru permulaan. Kalau kamu ingin memahami, datanglah malam ini." "Kemana, Pak?" "Ada pohon besar di sana. Pohon yang lebih tua dari kota ini. Datang sendiri. Lalu kamu akan tahu kenapa baksonya selalu habis." Pria itu mulai berjalan pergi. "Siapa Anda?" Dia tidak menoleh, tapi ia menjawab, "Orang yang dulu juga pernah ditandai." Kemudian ia menghilang di balik pepohonan, meninggalkan Jono sendirian di pinggir sungai, dengan gerobaknya, dengan ketakutannya, dan dengan perasaan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, tanpa benar-benar tahu kenapa, Jono berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah sungai, memutuskan apakah ia akan datang atau berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Tapi dalam gerobaknya, ia mendengar sesuatu. Suara pelan dari dalam panci, seperti bisikan memanggil namanya. "Jono." Bisikan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat darah Jono terasa membeku. Ia berdiri di samping gerobaknya, di halaman rumahnya sendiri.
di bawah langit malam yang tidak memiliki bintang, dan mendengarkan suara itu lagi. Pelan, basah, seperti sesuatu yang berbicara dari dalam cairan. Jono, tangannya gemetar. Perlahan, seolah digerakkan oleh sesuatu yang bukan kehendaknya sendiri. Ia melangkah mendekat ke gerobak. Panci itu tertutup rapat. Tidak ada celah. Tidak ada alasan suara apapun bisa keluar dari dalamnya. Tapi ia tahu apa yang ia dengar. Ia tahu itu nyata. Ia berdiri tepat di depan panci. Beberapa detik berlalu dalam diam yang terasa menekan. Lalu, tutup panci itu bergerak. Sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya yang menyentuh bagian bawah tutup itu. Jono mundur satu langkah. Nafasnya tertahan. Ia ingin membuka tutup itu. Bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Datang. Satu kata permintaan atau perintah. Jono menutup matanya rapat. Dan dalam kegelapan itu, Jono melihat wajah pria pucat itu lagi. Dan juga pria tua di pinggir sungai. Pohon besar yang belum pernah ia lihat. Tapi entah kenapa terasa familiar. Ketika ia membuka matanya kembali, malam terasa lebih sunyi. Dan ia sudah tahu jawabannya. Ia harus pergi ke sana. Jono tidak memberitahu Sari. Ia hanya berkata, ia ingin berjalan sebentar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan kosong, bahkan suara anjing pun tidak terdengar. Ia berjalan menuju sungai. Setiap langkah terasa seperti memasuki sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Air sungai itu tampak lebih gelap di malam hari. Lebih dalam, lebih hidup. Ia mengikuti aliran sungai ke arah hulu. Seperti yang dikatakan pria tua itu. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi dunia di sekitarnya. Rumah-rumah pun menghilang. Lampu-lampu menghilang, hanya ada tanah, pohon, dan suara air. Lalu ia melihatnya. Pohon itu sangat besar. Jauh lebih besar dari pohon manapun yang pernah ia lihat. Batangnya berwarna hitam, bukan coklat. Hitam seperti hangus. Akarnya keluar dari tanah seperti tangan-tangan yang mencoba meraih sesuatu. Dan di bawah pohon itu, pria tua itu berdiri, menunggunya. Akhirnya kamu datang. Jono tidak menjawab. Ia hanya menatap pohon itu. Ada sesuatu tentang pohon itu yang membuat dadanya terasa sesak. Seperti pohon itu hidup. Sudah lama pohon ini menunggumu. Menunggu apa? Pria itu menatapnya. Menunggu kamu. Angin tiba-tiba berhenti. Dunia terasa diam. Lihat ke bawah. Jono pun menuruti. Di tanah, tepat di bawah pohon itu, ada sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Lingkaran. Lingkaran berwarna hitam. Seperti bekas sesuatu yang pernah terbakar. Dan di tengah lingkaran itu, ada sebuah mangkok. Mangkok bakso kosong. Jono merasakan nafasnya tersangkut di tenggorokan. Apa ini? Pria tua itu melangkah mendekat ke pohon. Dulu aku juga berdiri di tempatmu. Jono mulai cepat. Maksudnya apa, Pak? Pria tua itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menyentuh batang pohon itu pelan-pelan. Pohon ini tidak memberi. Pohon ini menukar. Kalimat itu jatuh berat di udara. Menukar apa, Pak? Pria tua itu menatap langsung ke mata Jono. Apapun yang kamu minta, dengan apapun yang dia inginkan. Jono merasakan keringat dingin di punggungnya. Aku tidak pernah meminta apapun. Pria tua itu tersenyum tipis. Tapi sesuatu telah memilihmu. Ia menunjuk ke arah dada Jono. Kamu sudah ditandai. Jono mundur selangkah. Ditandai. Pria tua itu mengangguk pelan. Sejak malam itu.
Malam itu pembeli terakhir itu. Kenapa aku? Pria tua itu menatap pohon itu lagi. Bukan soal kenapa, tapi soal apakah kamu menerima. Angin kembali berhembus. Daun-daun pohon itu bergerak pelan, mengeluarkan suara seperti bisikan. Kalau aku tidak mau, sudah terlambat untuk tidak mau. Dunia terasa berputar pelan di sekitar Jono. Semua yang datang padamu sekarang, datang karena dia mengizinkannya. Ia menunjuk pohon itu. Bukan karena usahamu. Bukan karena usahanya. Kalimat itu terasa seperti kebenaran yang tidak ingin ia dengar. Pria tua itu mengambil mangkok kosong di tanah, lalu memberikannya pada Raka. Malam ini kamu harus menjawab. Menjawab apa, Pak? Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. Apakah kamu menerima pertukaran itu? Diam, sunyi, hanya suara sungai. Detak jantung Jono pun berdetak lebih kencang. Apa yang harus aku lakukan? Pria tua itu menunjuk ke lingkaran hitam di tanah. Berdiri di sana. Jono pun ragu, tapi kakinya bergerak, masuk ke dalam lingkaran itu. Udara di dalam lingkaran terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Pria tua itu mundur. Pegang mangkok itu. Jono pun memegangnya. Mangkoknya terasa sangat dingin. Lebih dingin dari seharusnya. Tunggu. Lalu, tanah di bawah kaki Jono bergetar pelan. Daun-daun pohon itu bergerak lebih cepat. Angin berputar di sekelilingnya. Dan dari dalam tanah, sesuatu mulai muncul. Suara retakan, pelan, basah, seperti sesuatu yang memaksa keluar dari tempat yang terlalu sempit. Jono pun ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dari tanah di depannya, sebuah tangan muncul. Pucat, kurus, bukan tangan manusia biasa, terlalu panjang dan terlalu tipis. Tangan itu meraih mangkok di tangan Jono. Dan ketika jari-jari itu menyentuh mangkok, sesuatu menetes ke dalamnya. Seperti cairan hitam yang kental. Dan mangkok itu menjadi sangat hangat. Tangan itu menghilang kembali ke dalam tanah. Angin berhenti, dunia kembali sunyi. Jono berdiri membeku. Mangkok itu terasa hidup di tangannya. Pria tua itu mendekat. Waktu kamu sudah dimulai. Apa yang sudah aku lakukan? Pria tua itu menatapnya dengan ekspresi yang tidak biasa. Kamu telah menerimanya. Jono menatap mangkok itu. Cairan hitam itu perlahan menghilang, meresap seperti tidak pernah ada. Tidak ada yang gratis. Dia akan datang. Siapa? Pria tua itu menjawab dengan suara hampir seperti bisikan. Yang pertama. Jono pun menatapnya. Yang pertama apa, Pak? Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah belakang Jono. Mata pria tua itu melebar sedikit. Untuk pertama kalinya, ia terlihat takut. Perlahan, Jono merasakan sesuatu di belakangnya. Seperti ada nafas, tepat di belakang lehernya. Dan sebuah suara yang sangat familiar berbisik. Akhirnya, Jono pun berbalik dan melihat. Pria pucat itu berdiri sangat dekat, lebih dekat dari sebelumnya. Dan kali ini, matanya tidak kosong. Matanya seperti yang lapar. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.